Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para mahasiswa atau siapapun nanti yang akan menonton video ini. Dalam kuliah Embedded System atau sistem tertanam, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar sensor. Saya akan menjelaskan dulu apa itu sensor. Ya. Sensor adalah sebuah alat untuk mendeteksi dan memberikan respon perubahan tertentu pada lingkungan. Lalu perubahan pada lingkungan dapat berupa intensitas, cahaya, tekanan, pergerakan, dan temperatur. Keluaran dari sensor adalah sinyal analog yang proporsional dengan masukan atau input. Itu kurang lebih ya, sensor ya. Silakan dicerna dan dipahami dulu. Lalu jenis sensor, ini dibagi berdasarkan tipe penggunaannya mungkin ya. Jenis sensor dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu mekanik, optik, akustik, elektrik, termal, dan kimia. Lalu kita akan bagi-bagi lagi sensor mekanik. Sensor mekanik, ya, perubahan posisi dan perpindahan contohnya, yaitu perubahan posisi dan perpindahan. Sensor dengan jenis ini mendeteksi perubahan posisi dari suatu benda, kemudian melakukan kuantifikasi menjadi suatu besaran. Contoh potensiometer, sensor kecepatan, sensor percepatan. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Berikutnya lagi, contoh sensor mekanik yang lain yaitu mendeteksi proksimitas. Sebuah benda dapat dideteksi apakah sudah melewati suatu titik tertentu. Ya, contohnya switch on off, ya. Ya, paling contoh lagi nanti adalah aplikasi di conveyor. Contoh yang lain adalah mendeteksi defleksi, ya, atau perubahan bentuk dan atau ukuran. Mendeteksi gaya, tekanan, maupun regangan, baik linear maupun rotasional. Contohnya load cell. Lalu sensor optik. Tadi mekanik, sekarang sensor optik. Ya, ini kalau kita lihat pembagian perubahan yang dideteksi ada 2. Yang pertama intensitas, yaitu nilai yang dibandingkan adalah intensitas awal dengan intensitas akhir sehingga setelah mengenai suatu objek. Terjadi karena adanya absorpsi cahaya. Lalu perubahan yang dideteksi ada 2. Yang kedua adalah interferometer. Kalau yang tadi adalah intensitas, sekarang adalah interferometer. Yaitu cahaya awal akan dikombinasikan dengan cahaya dengan frekuensi yang sama dari suatu objek sehingga terjadi interferensi. Interferensi ya, tahu ya Mas, interferensi ya. Contoh, temperatur, tekanan, aliran, proksimitas, getaran, perpindahan, medan listrik, hingga medan magnet. Lalu berikutnya lagi sensor akustik. Gelombang akustik digunakan sebagai gelombang yang ditransmisikan. Ya. Saya ulangi, gelombang akustik digunakan sebagai gelombang yang ditransmisikan. Pada sensor ini, besaran yang dapat diukur adalah perubahan frekuensi, perubahan fase, dan perubahan kecepatan dari gelombang akustik yang ditransmisikan. Dapat mengukur besaran antara lain temperatur, tekanan, medan magnet, viskositas, massa, dan juga radiasi ultraviolet. Nah, ini Mas Mbak, ini kalau belajar fisika yang ngerti ini kebayang nih. Ya. Berikutnya lagi sensor elektrik. Sensor elektrik mendeteksi perubahan sinyal elektrik dan atau sinyal magnetik serta melakukan kuantifikasi terhadap nilainya. Sensor elektrik mentransmisikan sinyal elektrik dan magnetik. Ini elektrik / magnetik nih karena memang kalau ada listrik ya ada magnet biasanya. Jadi itu seperti adik kakak, kurang lebih seperti itu. Saya ulangi, sensor elektrik mentransmisikan sinyal elektrik magnetik yang kemudian mengenai objek dan berubah. Contoh dari sensor ini adalah
pendeteksi logam, sistem radar, dan pendeteksi sistem elektrik. Misalnya multimeter. Sensor termal. Sensor termal membangkitkan panas dan mengukur perubahan temperatur pada elemen perasa. Contoh sensor termal untuk aliran fluida. Dapat mengukur kelembapan dan sifat material seperti konduktivitas termal material. Ini sensor termal ya, sama Mbak. Sensor kimia. Sensor kimia, informasi kimia seperti konsentrasi yang akan diubah menjadi sinyal yang dapat diukur sehingga memberikan suatu nilai yang dapat diketahui. Komponen utamanya reseptor dan transducer. Ya, reseptor adalah mengubah informasi kimia menjadi bentuk energi yang akan diukur oleh transducer. Ya, transducer mengubah suatu objek energi yang ditransmisikan oleh reseptor menjadi sinyal yang dapat dianalisa. Contoh, pendeteksian gas, sensor bau, dan biosensor. Nah, ini saya sangat ahli di sini, Mas sama Mbak. Karena saya dulu pernah buat elektronik nus, hidung elektronik, ya, dan juga odor localization, ya, pakai sensornya sensor kimia. Baik, ternyata sensor kimia ini adalah macam sensor yang terakhir. Tadi ini mungkin, oh ya, Mas sama Mbak, ini pembagian berdasarkan apa sifatnya. Tapi ada juga tergantung bukunya ya, Mas. Dan buku sensor ini, Mas sama Mbak bisa dilihat. Buku sensor keluaran dari McGraw-Hill itu banyak sekali. Bahkan tolong dilihat juga mengenai konferensi. Ada namanya konferensi sensor, IEEE, ataupun sensor yang di Eropa. Ya, jurnal-jurnalnya yang dipakai biasanya ya IEEE Sensor Journal dari IEEE atau Sensor and Actuator. Ya, A, B, A itu buat fisika, B buat kimia, ya itu publishernya adalah Elsevier. Sampai di sini dulu, tolong diendapkan ya, Mas dan Mbak. Mudah-mudahan Mas sama Mbak Mas bisa mendapatkan gambaran dasar dari pembagian sensor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.